Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terkandung dalam hadis ini adalah rasa kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya. Dari mana dipahami adanya rasa kasih sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut selawat beserta salam kita sampaikan keharibaan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, ulama-ulama tabi'in, dan generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mengangkat beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syaitan, tipu daya, dan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Kita awali dengan sebuah hadis dari Safiyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Safiyata binti Huyai, dari Safiyah binti Huyai, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Kata Safiyah, dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pada saat beliau sedang beriktikaf di dalam masjid, fa ataituhu azuruhu lailan. Kata Safiyah, lalu aku mendatanginya dan mengunjunginya di waktu malam hari. Jadi pada saat baginda sedang beriktikaf di masjid, Safiyah datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaddastuhu, lalu aku ngobrol dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumtu li anqalib, ya setelah ngobrol sejenak dengan baginda Rasulullah, lalu aku bangun mau pulang. Di anqalib, tidak ada kepentingan dengan baginda Rasulullah. Beliau datang setelah ngobrol sejenak dengan beliau, lalu beliau bangkit untuk pulang.
faqama ma'iya liyaqlibani. Jadi begitu aku bangun berdiri, lalu baginda pun berdiri bersamaku untuk mengantarku pulang. Artinya melepaskan aku kembali ke rumah maksudnya. Wa kana maskanuha fi dari Usamah ibni Zaid. Jadi tempat Safiyah, istri baginda, salah satu istri baginda Rasulullah ini, itu terletak di dari Usamah bin Zaid. Artinya beliau bertempat tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Jadi pada waktu itu ada dua orang laki-laki dari kaum Ansar, dari golongan Ansar, melintasi mereka. Jadi di sana sedang baginda Rasulullah ngobrol dengan istri beliau Safiyah. Tiba-tiba mereka dilewati oleh dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Manakala kedua laki-laki ini melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'a, mereka berdua pergi cepat-cepat. Jadi begitu melihat baginda Rasulullah sedang dengan Safiyah, ngobrol dengan Safiyah, dilihat oleh dua orang laki-laki ini, lalu mereka pun pergi cepat-cepat meninggalkan baginda Rasulullah dengan Safiyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Kata baginda Rasulullah, wahai dua orang laki-laki, hendaklah kalian berjalan pelan-pelan. Artinya enggak buruk kalian pergi cepat-cepat dari tempat ini. Artinya santai-santai sajalah, enggak usah cepat-cepat. Innaha Safiyatu Huyai, Safiyatu bintu Huyai. Jadi lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada dua laki-laki yang melihat beliau itu, bahwa ini adalah Safiyah binti Huyai atau istriku, kata baginda Rasulullah. Faqala, lalu kedua laki-laki tersebut mengatakan setelah mendengar Rasulullah memberitahukan bahwa yang perempuan itu adalah istri beliau, kedua laki-laki tersebut mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Qala inna syaitana yajri minal insani majrad dami. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya syaitan berjalan pada manusia atau memasuki pada jasad manusia melalui tempat aliran darah. Wa inni khashitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syarran au qala syai'an. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir syaitan itu akan memasukkan di dalam hati kalian berdua sesuatu yang jelek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dari Safiyah. Kemudian kalau dari Anas secara jelas
disebutkan ada perbedaan redaksi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ihda nisaihi. Kalau dari Anas disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika bersama salah seorang istri beliau, famarra bihi rajulun, lalu sedang Nabi berdua dengan salah satu istri beliau, lalu dilewati oleh seorang laki-laki, fada'ahu faja'a faqala ya fulan hadhihi zaujati fulanah. Jadi pada saat seorang laki-laki lewat di hadapan baginda Rasulullah, lalu baginda Rasulullah memanggil laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa ini adalah istri saya si fulan, kata baginda Rasulullah. Faqala, lalu laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, man kuntu azunnu bihi, wahai Rasulullah, siapakah aku yang akan menduga sesuatu? Falam akun azunnu bika, saya tidak akan pernah menduga-duga jelek kepadamu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, sesungguhnya syaitan akan memasuki diri manusia melalui aliran darah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkandung dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran buat kita? Secara umum hadis ini menceritakan pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan istri beliau, salah satu istri beliau. Pada satu hadis disebutkan langsung namanya istri beliau itu adalah Safiyah. Pada hadis yang lain tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan salah satu istri beliau. Ini kejadian di malam hari para jamaah sekalian. Pada saat baginda Rasulullah sedang ngobrol dengan istri beliau ini, tiba-tiba ada yang melewati lalu melihat baginda Rasulullah sedang berduaan dengan perempuan di dalam suasana yang tidak begitu terang, karena ini ceritanya di malam hari ya. Jadi laki-laki ini ya, sesuai dengan riwayat yang kita bacakan, ada yang menyebutkan satu orang, ada yang menyebutkan dua orang, tiba-tiba melihat Rasulullah sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Begitu mereka melihat Nabi sedang ngobrol dengan seorang perempuan, lalu laki-laki ini berjalan cepat-cepat. Dengan pertimbangan gak enak kita lihat Nabi sedang dengan seorang perempuan. Jadi bagi dua laki-laki tidak jelas siapa dua orang perempuan tersebut. Bagi laki-laki ini tidak jelas siapa perempuan yang ada bersama Rasulullah. Jadi pada saat mereka melihat Rasulullah dalam keadaan demikian, mereka pergi cepat-cepat. Dipanggil baginda Rasulullah, wahai pemuda, wahai dua laki-laki yang baru saja melintasi, enggak usah buru-buru jalan, enggak usah cepat-cepat, pelan-pelan aja. Pada sebuah riwayat dikatakan, kamu berhenti dulu, enggak usah pergi dulu. Jadi pada saat itu Rasulullah memberitahukan bahwa wanita yang sedang ngomong dengan saya ini adalah salah seorang istri saya, namanya Safiyah. Jadi begitu baginda Rasulullah memberikan penjelasan seperti itu, si laki-laki ini mengatakan, Masya Allah, kenapa sampai harus Rasulullah memperkenalkan seperti itu? Nah, kira-kira ya bahasa kita ya. Ada apa sebenarnya wahai Rasulullah? Apakah kami mungkin menduga yang tidak-tidak terhadap dirimu wahai Rasulullah?
Jadi dua laki-laki ini atau satu laki-laki ini ingin menyampaikan kepada Rasulullah, kami tidak akan menduga macam-macam terhadap dirimu wahai Rasulullah. Enggak mungkin kami menduga sesuatu bahwa engkau ya Rasulullah berdua-duaan dengan wanita yang tidak jelas. Enggak akan mungkin terjadi seperti itu. Lalu apa kata baginda Rasulullah pada waktu itu? Wa inni khasyitu ay yaqdifa fi qulubikum syar'an. Bukan begitu, tetapi aku khawatir, kata Rasulullah. Aku khawatir sekali jangan sampai syaitan itu membisikkan sesuatu kepada hatimu. Membisikkan sesuatu itu maksudnya apa? Akan membuat kamu menduga yang tidak-tidak terhadapku. Karena kamu boleh saja tidak punya rencana jelek untuk menduga-duga jelek terhadapku, tetapi syaitan itu yang bekerja. Syaitan itu yang khawatir akan membisikkan sesuatu ke dalam hatimu. Apa sesuatu itu? Sesuatu dugaan yang tidak-tidak terhadapku. Kalau kamu boleh saja tidak punya rencana, tapi syaitan itu tidak terasa, karena ia jeri majrad dam, kata baginda Rasulullah. Jadi syaitan itu dia akan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Nggak terasa, kita nggak tahu di dalam diri kita itu berjalannya menyusup syaitan, yang dengan masuk syaitan itu akan membisikkan sesuatu kejelekan di dalam diri kita. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi pada saat memberikan penjelasan terhadap hadis ini dalam kitab Sahih, pada saat beliau mensyarah hadis Sahih Muslim, beliau dalam babu bayani annahu yustahabbu liman ru'iya khaliyan bi imra'atin wa kanat zawjatahu aw mahraman lahu ay yaqula hadhihi fulanah liyadfa'a zanna su'bih. Jadi Imam Nawawi sangat serius memberikan penjelasan terhadap hadis ini, karena ini sesuatu yang sangat penting diberikan penjelasan untuk menghindari dugaan jelek, ya, terlebih dugaan jelek terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberikan penjelasan dalam satu bab, penjelasan bahwa disunatkan bagi orang-orang yang dilihat dalam keadaan bersepi-sepian dengan seorang wanita, dan wanita itu adalah istrinya, atau kalau bukan istrinya, mahramnya, ayyaqula. Jadi kalau umpamanya ada orang lain, kata Imam Nawawi, ada orang lain yang melihat kita, apalagi di tempat-tempat yang agak gelap, di tempat-tempat yang agak remang-remang, yang tidak begitu jelas wajah, tiba-tiba ada orang yang melihat kita sedang berada dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah istri kita atau mahram kita, ya. Jadi kita harus mengatakan, kata Imam Nawawi, hadhihi fulanah, wah ini yang sedang berdua dengan saya, ini adalah si fulan, ini adalah anak saya, ini adalah istri saya, atau siapa yang mahram lainnya. Tujuannya apa? Untuk apa kita perkenalkan, kita berikan penjelasan seperti itu pada saat orang lain melihat kita sedang berdua dengan seorang istri atau dengan mahram? Untuk apa? Kata Imam Nawawi, liyadfa'a zanna su'bih, untuk menolak atau untuk menghindari
adanya prasangka buruk terhadap orang tersebut. Nah, ini diberikan judul bab oleh Imam Nawawi terhadap hadis yang baru saja kita bacakan, hadis riwayat Imam Muslim, baik yang berasal dari Safiyah ataupun yang berasal dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, setelah disebutkan tadi bahwa Safiyah mengunjungi beliau, mengunjungi baginda Rasulullah, lalu pada saat beliau sedang berbicara dengan Safiyah, dilewati oleh seorang perempuan. Kata baginda Rasulullah, innaha Safiyah, ini adalah Safiyah. Setelah diperkenalkan itu, Imam Nawawi mengatakan, al hadisu fihi fawaid. Kata Imam Nawawi, yang perlu kita cermati, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini mengandung beberapa faedah yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja faedah yang terkandung dalam hadis ini? Katanya, minha, di antara faedah yang bisa diambil, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bayanu kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Jadi pelajaran pertama, kata Imam Nawawi, yang bisa diambil dari hadis ini adalah keterangan tentang kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Kata Imam Nawawi, poin yang terkandung dalam hadis ini adalah rasa kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya. Dari mana dipahami adanya rasa kasih sayang baginda Rasulullah kepada umatnya? Wa mura'atihi limasalihihim. Ya. Jadi rasa kasih sayang Nabi kepada umatnya dan penjagaan beliau, ya, terhadap kemaslahatan umat. Jadi beliau punya rasa kasih sayang kepada umat dan menjaga kemaslahatan umat. Wasiyanati qulubihim, dan juga menjaga hati-hati umatnya. Wajawarihim, dan anggota tubuh umatnya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan baginda Rasulullah adalah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Atau dari mana dipahami adanya rasa sayang, ingin memelihara kemaslahatan umat, ingin menjaga hati umat, dan ingin menjaga jawarih umat, yaitu anggota-anggota tubuh umat? Dari mana bisa dipahami? Baginda Rasulullah tidak ingin umatnya ini sampai tersalah menduga yang jelek-jelek kepada beliau. Jadi makanya beliau pada saat ada semacam kecurigaan dari orang lain melihat beliau sedang dengan Safiyah, tanda-tanda kecurigaan dipahami dari mana? Begitu mereka melihat baginda Rasulullah sedang ngomong dengan Safiyah, timbul rasa kecurigaan, dikhawatirkan itu, mereka lari cepat-cepat. Kan kita mungkin pernah, ya, misalnya sedang terjebak dengan seseorang, bagaimana caranya supaya kalau bisa dia jangan melihatlah kita sedang memantau dia, dan pergi cepat-cepat. Itu satu isyarat, satu pertanda ini dia lari cepat-cepat, pergi cepat-cepat, ya, takut-takut nanti dia mengambil kesimpulan yang salah terhadap baginda Rasulullah. Jadi agar terhindar dari dugaan jelek kepada baginda Rasulullah,
Maka Rasulullah menjelaskan, wahai fulan, wahai laki-laki yang baru saja melintasi melihat saya sedang ngobrol dengan seorang wanita ini, ya, kamu jangan sampai salah sangka terhadap saya. Kamu jangan salah sangka sehingga kamu memberitahukan macam-macam, menyebarkan berita hoax, berita-berita dusta, berita-berita palsu nanti kepada orang banyak bahwa Muhammad sedang berdua dengan seorang wanita. Itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah, sehingga jangan sampai terjadi yang seperti itu kepada umatnya. Itulah yang dikatakan bahwa baginda Rasulullah sayang kepada umat, ingin menjaga kemaslahatan umat, ingin menjaga hati umat, dan ingin menjaga jasad umat. Dan beliau maha kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai dugaan jelek, ya, yang ada pada orang lain atau pada dua orang laki-laki ini itu membuat dia berdosa. Dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, fa khafa sallallahu alaihi wasallam ayyulqiya syaitana fi qulubihima fayahlika. Rasulullah khawatir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai syaitan itu memasukkan ke dalam hati kedua laki-laki tersebut sesuatu praduga jelek. Fayahlika, nah, ini berbeda. Seseorang menduga kepada manusia biasa, dugaan ataupun praduga jelek, itu berbeda resikonya dibandingkan dugaan jelek atau prasangka jelek kepada Rasulullah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah senantiasa menjaga jangan sampai ada umatku yang menduga jelek kepadaku yang punya dampak fayahlika. Karena kalau orang punya dugaan jelek kepada Rasulullah itu akan membuat binasa. Nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi malah bisa menyebabkan kufur kita ketika berprasangka jelek kepada para anbiya. Fa inna dhanna su'i bil anbiya'i kufrun bil ijma'i. Kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya prasangka jelek kepada para nabi itu bisa menyebabkan kafir, kufur. Itu menurut ijma' para ulama. Jadi para ulama telah berijma' kalau ada orang yang berprasangka jelek kepada Rasulullah, itu bisa berakibat kufur orang tersebut. Wal kabairu ghairu jaizatin alaihim. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu tidak boleh terjadi pada para anbiya, para nabi. Nah, itu pelajaran yang pertama atau diantara yang bisa diambil dari pelajaran dari hadis ini. Kemudian wafihi, pada hadis ini juga ada pelajaran lain, kata Imam Nawawi, anna man dhanna syai'an min nahwi hadza bin nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun. Bahwa orang yang menduga seperti ini, menduga sesuatu seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebabkan kafir, akan menyebabkan kufur terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu Rasulullah melihat ada laki-laki yang melihat beliau sedang ngobrol dengan istri beliau Safiyah, pergi cepat-cepat laki-laki ini, lalu Rasulullah memanggil memberikan penjelasan agar tidak sampai menduga yang jelek-jelek kepada beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pelajaran berikutnya, wa fihi
istihbabut taharruzi minat ta'arrudi li su'i zannin nasi fil insan. Wa fihi istihbabut taharruz. Jadi pada hadis ini dianjurkan untuk menjaga diri dari terjadinya prasangka buruk orang lain terhadap diri kita. Ini pelajaran yang penting yang bisa diambil dari hadis ini katanya. Jadi dari hadis ini bisa diambil satu pemahaman, dianjurkan untuk menjaga diri dari terjadinya prasangka buruk orang lain terhadap diri kita. Jadi kita dalam hidup ini perlu menjaga, jangan sampai dalam tindak tanduk kita membuat orang lain curiga terhadap kita. Ya. Ini banyak kondisi yang bisa menyebabkan demikian. Salah satu misalnya kita sedang berada di sebuah tempat, barang-barang orang lain atau di sebuah toko yang menjajakan barang yang begitu banyak, lalu kita masuk ke toko tersebut entah untuk keperluan belanja dan lain sebagainya. Apalagi toko tersebut ada skat-skatnya, ya. Lalu pada saat kita sedang melihat-lihat barang, misalnya pemilik toko bangun membuntuti kita, menyusul kita, melihat gerak-gerik kita. Ini jangan-jangan si fulan ini mau sedang melihat-lihat sesuatu, mau diambil barang misalnya. Jadi pada saat kita melihat pemilik toko sudah bangun mengikuti kita, ini ada pertanda, ada kecurigaan dia bahwa kita akan melakukan sesuatu, akan mengambil sesuatu. Ini berpeluang terjadi seperti ini. Kalau tidak, kenapa dia sedang duduk jauh-jauh di sana, misalnya kan dalam tuah tokonya, lalu kita di sini, dia tiba-tiba bangkit berdiri membuntuti kita. Nah, ini satu pertanda bagi para jamaah sekalian. Ini seperti yang diberikan penjelasan oleh baginda Rasulullah. Jadi ketika ada kecurigaan seperti itu, dia datang membuntuti kita. Jadi begitu kita masuk ke ke tempat-tempat yang sudah di-skat-skat, ya, sudah dipilah-pilah, dia ikut di belakang kita. Ini khawatir. Ini jangan-jangan dia menduga jelek bahwa kita akan sedang mau melihat-lihat barang yang kemungkinan akan kita ambil. Kalau keadaan begini, kata Imam Nawawi, itu perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan agar dia tidak berdosa dengan sebab kita. Padahal kita tidak punya niat jelek, tidak ada pun terbisik di hati kita mau mengambil barangnya, enggak. Tapi mungkin karena sedang melihat-lihat barang, ya, melihat-lihat barang apa yang mau kita beli. Tapi boleh jadi orang yang punya toko bukan itu yang dia pikirkan, ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini, kata Imam Nawawi, perlu dijaga agar kehadiran kita di sana jangan membuat pemilik toko itu berdosa karena dia berburuk sangka kepada kita. Sampai sejauh itu diingatkan oleh baginda Rasulullah, ya, dituntun kita oleh baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah dikatakan orang yang paling kasih sayang kepada umat. Jadi jangan gara-gara beliau membuat orang buruk sangka kepada beliau, yang mengakibatkan buruk sangka tersebut akan mencelakakan orang tersebut. Jadi kalau ada keadaan seperti itu, mungkin kita keluar cepat-cepat, ya, bahwa kondisi kita keluar itu bahwa kita tidak membawa barang sesuatu apapun.
Jadi dikatakan di sini, nah, kita perlu menjaga diri itu supaya tidak ada orang lain mencurigai kita. Wa talabis salamah, kita bila perlu menyelamatkan diri dari dugaan tersebut. Wal i'tizari bil adzari sahihah, dan kita memberikan alasan dengan alasan yang benar. Pak, Bu, saya bukan apa-apa, cuma mau lihat-lihat barang aja, misalnya kan. Wa annahu mata fa'ala ma qad yunkiru zahirahu mimma huwa haqqun wa qad yakhfa ayubayyina halahu liyadfa' ban nasu'i. Ya. Wa annahu mata fa'ala, karena ketika dia melakukan seperti itu tentang sesuatu yang secara lahir itu berbeda dengan sebenarnya. Waqad yakhfa ayubayyina, waqad yakhfa, dan tersembunyi. Jadi ketika ada hal seperti itu, ada yang terkesan tersembunyi, ayubayyina halahu, itu perlu diberikan penjelasan supaya orang tidak curiga lagi kepada kita. Tujuannya lihat fa'azan nasu, supaya bisa terhindar dari dugaan jelek. Wa fihi al-isti'dadu litahaffuz, dan pada hadis ini juga kita perlu menjaga, ya, menyiapkan penjagaan min makayidis syaitan, dari tipu daya syaitan. Fa innahu yajri minal insani majrad dami fa ta'ahabul insanu lil ihtirazi min wasawisihi wa syarrihi, wallahu a'lam. Karena sesungguhnya kita disuruh jaga dari tipu daya syaitan, karena sesungguhnya seperti dikatakan dalam hadis ini, syaitan itu berjalan pada diri manusia melalui aliran darah. Oleh karena itu manusia harus berhati-hati, menjauhkan diri dari was-was, dari tipu daya syaitan, dari dugaan-dugaan jelek yang mungkin saja terjadi disebabkan pengaruh syaitan, agar kita selamat dan agar orang lain tidak sampai menduga jelek kepada diri kita. Ini penjelasan yang diberikan oleh Imam Nawawi. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pada intinya adalah kita dalam hidup ini perlu waspada sekali untuk menghindari agar orang lain jangan sampai curiga buruk kepada kita, dan agar kita selamat dari dugaan jelek tersebut. Ini pelajaran yang cukup penting yang disampaikan baginda Rasulullah dalam dua hadis riwayat Imam Muslim ini. Karena tanpa sengaja boleh jadi kita akan menduga buruk hanya karena pengaruh setan yang senantiasa berada dalam diri manusia. Mungkin ini saja para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita senantiasa menjaga diri dari dugaan buruk kepada orang lain dengan senantiasa berzikir kepada Allah, agar hati kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita berperilaku melakukan sesuatu yang berpeluang kecurigaan orang, menyebabkan orang lain berdosa sebagaimana tersebut dalam hadis yang baru saja kita bacakan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه